Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya semoga dalam keadaan sehat. Balik lagi di pembelajaran IPA kelas 9. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang persilangan monohibrid. Kali ini kita membahas tentang persilangan dihibrid. Yang kemarin sudah menyaksikan video saya, insya Allah sudah bisa memahami. Jadi untuk materi yang kali ini tidak begitu sulit. Jadi sebelum ke persilangan dihibrid, kalian harus paham dulu apa itu monohibrid yang kemarin. Itu harus paham, kalau itu masih bingung, maka di persilangan dihibrid ini makin rumit. Jadi persilangan monohibrid di pertemuan kemarin harus bisa dipahami dulu, baru kita bisa lanjut ke pembelajaran yang sekarang, yaitu persilangan dihibrid. Nah, apa sih itu persilangan dihibrid? Kalau kemarin kan monohibrid itu satu sifat beda, mono, satu. Nah, di sini namanya dihibrid, berarti dua sifat beda. Persilangan antara dua individu dengan memerhatikan dua sifat yang berbeda. Kita bahas yang kemarin dulu sambil mengingat. Kalau di monohibrid, satu sifat beda, misalnya merah kita kawinkan atau kita silangkan dengan putih, maka di sini ada genotipnya M besar buat merah, M kecil untuk putih. Yang merah putih namanya fenotip, yang M ini namanya genotip. Nah, M besar ini dikeluarkan gametnya masing-masing M besar gametnya cukup satu, yaitu M besar. M kecil gametnya juga cukup satu, yaitu M kecil saja, karena hurufnya sama. Maka dari M besar, M kecil hanya menghasilkan gamet M besar dan M kecil. Inilah yang disebut monohibrid, persilangan monohibrid satu sifat beda. Oke ya, merah sama putih, maka hasilnya M besar dan M kecil. Anaknya apa sifatnya? Apakah merah, apakah putih? Tergantung dengan dia dominan atau tidak. Kalau dia dominan, maka anaknya merah. Kalau dia tidak dominan atau intermediate, maka anaknya merah muda. Nah, sekarang kita pelajari apa itu dihibrid. Dihibrid itu dua sifat beda, berarti kita menyilangkan dua sifat beda sekaligus. Di sini contoh yang paling gampang adalah biji kacang kapri atau kacang ercis. Biji yang bulat dan warnanya kuning, kita silangkan atau kita kawinkan dengan biji yang keriput, warnanya hijau. Berarti ada dua sifat beda ya masing-masing. Nah, gimana genotipnya? Kalau sifatnya ada dua begini, maka genotipnya pun ada 4. Bulat itu kita tulis dengan genotip B besar, digabungkan dengan kuning, K besar, karena dia dua sifat beda. Disilangkan dengan keriput nggak boleh simbolnya kita pakai K, tapi kita pakai lawanan dari bulat. Bulat kan lawannya keriput. Karena bulat simbolnya B besar, maka si keriput kita beri simbol B kecil. Keriput hijau tidak boleh kita beri kita beri simbol huruf H, tapi kita beri simbol huruf K kecil karena hijau berlawanan dengan kuning. Kuning dominan, K besar. Lawannya hijau, maka K kecil. Oke ya. Jadi masing-masing ada 4 genotip. Yang masing-masing 2, bulat B besar, kuning K besar. Keriput B kecil, hijau K kecil. Terus gametnya gimana? Kalau tadi M besar gametnya 1 M. Berarti kalau B besar, K besar gametnya gimana? Gametnya ya B besar dan K besar, harus pasang. Ya. B kecil, K kecil gametnya juga sepasang, B kecil dan K kecil. Ini kalau hurufnya sama. Nah, ini yang disebut dengan dua sifat beda atau dihibrid. Sekarang ke contoh soal aja yang langsung biar lebih gampang. Biasanya di soal persilangan dihibrid kalian diminta untuk membuat bagan. Nah, kita langsung ke contoh soal. Sebelumnya kalian harus menyiapkan pulpen dan buku IPA. Silakan ditulis mulai dari slide ini, dari saya jelaskan ini. Soalnya ditulis, judulnya ditulis, sampai nanti di akhir video harus ditulis. Oke? Silakan tulis contoh soalnya. Di sini soalnya, buatlah bagan persilangan antara kacang kapri biji bulat warna kuning dengan biji keriput warna hijau yang menghasilkan keturunan F1 berupa kacang kapri berbiji bulat warna kuning. Oke. Sederhananya, kita akan mengawinkan atau menyilangkan biji bulat warna kuning dengan biji keriput warna hijau. Yang namanya bagan itu adalah runtutan, harus jelas.
Pertama, dalam persilangan kita harus menentukan P1 atau filial parental 1 maksudnya. Orang tuanya siapa? Orang tuanya adalah bulat warna kuning dan keriput warna hijau. B besar, B besar, K besar, K besar, kita silangkan dengan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Fenotipnya apa? Tadi dibilang di soal bulat kuning. B kecil, bulat, keriput hijau maksudnya. Kita keluarkan gametnya, B besar, K besar, B kecil, K kecil, karena hurufnya sama. Maka anak pertama atau filial 1 F1 adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Dari mana dia asalnya? Dari gametnya kita gabungkan. Kalau menggabungkan gamet, harus huruf besar terlebih dahulu. B besar, K besar disilangkan sama B kecil, K kecil, nulisnya adalah B besar dulu, B kecil, K besar, baru K kecil. Jadi huruf yang sama itu didekatkan. B sama B, K sama K. Yang hurufnya lebih besar maka ditulis pertama. Yang hurufnya lebih kecil ditulis setelahnya. Sifatnya apa? Fenotipnya adalah dia bilang keturunan F1 berupa kacang kapri berbiji bulat warna kuning. Berarti F1 ini sifatnya bulat kuning. Terus hasil F1 ini disilangkan sesamanya. Kalau kita silangkan F1, berarti si bulat kuning B besar, B kecil, K besar, K kecil ini kita silangkan. Berarti dia menjadi orang tua yang kedua. Si B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan sesamanya. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Berarti dia sifatnya bulat kuning dikawinkan sama bulat kuning. Tapi sekarang gametnya udah beda lagi. Bukan yang tadi sama-sama besar dan sama-sama kecil. Sekarang beragam. Nah, gimana ngeluarin gametnya kalau hurufnya beda seperti ini? Berarti gametnya kita keluarkan satu-satu. Kita pasangkan. Nah, gamet yang pertama ada 4. Dari mana dia asalnya? B besar, K besar. Nih, dari sini asalnya. Gamet yang pertama B besar, K besar. Ya, dipasangkan sama sesamanya. Terus B besar sama K kecil. Yang bawah juga B kecil sama K besar dan B kecil sama K kecil. Ini kalau hurufnya beda semua. Tapi kalau hurufnya sama cukup satu aja ya. Berarti di sini gametnya ada 4. Yang sebelahnya juga disilangkan sama siapa? Gametnya. Gametnya juga sama ada 4 karena parentalnya sama. Oke. Nah, terus F2-nya gimana? Anaknya siapa aja? Keturunannya apa aja? Apakah semuanya bulat kuning? Apakah semuanya bulat kisut? Dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat di F2 kita harus membuat tabel karena gametnya sudah banyak, ada 4. Gamet yang tadi ada 4, masing-masing kita taruh di sini. Oke. Sebelahnya juga. Nah, ini berarti kita menyilangkan nih antara 4 ini dengan 4 ke bawah dengan 4 ke atas gamet yang tadi. Cara ngisinya gimana? Kotaknya karena 4 gametnya masing-masing ada 4, maka 4 kali 4 sama dengan 16. Kita buat kotak 16 ya. Kemudian kita isi, kita silangkan mereka untuk mengetahui jenis anaknya tuh apa aja. Caranya gimana? Kita lihat di kotak nomor 1. Gimana cara untuk mengisi kotak nomor 1? Dilihat dari gamet yang pertama. Gamet kiri disilangkan dengan gamet yang atas. Maka hasilnya B besar, K besar, K besar karena semuanya berbesar. Kita isi kotak nomor 2. Hasil dari mana? Hasil dari samping kiri dan samping atas. Sama juga B besar, K besar, dan K kecil. Lihat ya, gametnya yang satu K besar, yang satu K kecil. Nulis huruf kecil harus setelah huruf besar. Di nomor 3, dapat dari mana? Sama kayak tadi, dari sebelah kiri dan sebelah atas. Maka hasilnya B besar, B kecil, K besar, K besar. Nomor 4 gimana? Juga sama. Ya. Begitu seterusnya yang didapat dari, nah, ini contoh nih, nomor 9. Dapat dari kiri dan dari atas. Maka hasilnya B besar, lihat yang atas B besar, sampingnya B kecil. Atasnya K besar, kirinya juga K besar ya. Ini juga sama, seperti itu caranya dilihat
dikawinkan dari atas dan samping. Nah, berarti ada 16 kemungkinan anak yang akan diturunkan dari hasil persilangan di hibrid ini. Terus berapa perbandingan genotip nih? 1 sampai 16 ini adalah genotip nih. Huruf B, B, K, 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 K ini adalah genotip semuanya. Perbandingannya ada berapa genotipnya? Kita cari huruf yang dari ke-16 ini, kita cari huruf yang berbeda. Masing-masing berbeda. Misal B besar, K besar, K besar ada di nomor 1. Jumlahnya ada berapa yang hurufnya B besar, K besar, K besar? Ternyata jumlahnya cuma ada 1, yaitu di nomor 1. Terus mana lagi yang berbeda? Oh, yang berbeda ini dia gametnya. Genotipnya B besar, K besar, K kecil. Adanya di nomor berapa? Ada di nomor 2. Sama di nomor mana lagi? Ada di nomor 5. Benar nggak gametnya? Genotipnya? Ya, genotipnya ada di 2 dan 5. Berarti ada berapa jumlahnya? Ada 2. Kemudian mana lagi yang beda? Yang beda adalah B besar, B kecil, K besar, K besar. Ternyata ada di nomor 3 dan di nomor 9. Dilihat. Ya. B besar, B kecil, K besar ada di nomor 3 dan 9. Maka jumlahnya ada 2. Nah, sekarang tugas kalian silakan dicari B besar, B kecil, K kecil itu ada di nomor berapa aja, jumlahnya berapa. B besar, K kecil di nomor berapa, dan jumlahnya ada berapa. Dan begitu seterusnya. Ya. Pokoknya semua hasil dari perbandingan genotip ini ada 9 macam genotip. Yang kalau dijumlah semuanya ada 16. Oke. Tapi kalian isinya jangan cuma ininya aja yang titik-titiknya, harus buat menulis soalnya dari tadi. Soalnya ditulis dari persilangan P1 sampai sini ditulis. Kemudian yang selanjutnya, berapa perbandingan fenotip? Kalau tadi genotip hurufnya, sekarang fenotip sifatnya. Yang bersifat bulat kuning, yang bersifat bulat hijau, yang bersifat keriput kuning dan keriput hijau. Kalian hitung ada berapa dia. Yang mana aja di kotak nomor berapa aja yang bentuknya bulat kuning. Gimana cara kita tahu fenotip dari tabel di atas? Nah, caranya adalah jika ada huruf besar, baik itu B besar ataupun K besar, maka sifatnya dominan, di mana bulat kuning akan menutupi sifat keriput hijau. Jadi misalnya B besar sudah pasti dia adalah bulat. B besar, B kecil, dia tetap bulat karena ada B besarnya. Kalau B kecil sudah pasti dia keriput karena tidak ada huruf B besarnya. Begitu juga K. Kalau ada K besarnya, K besar, maka warnanya kuning. K besar, K kecil juga kuning. Kalau dia K kecil, baru hijau. Nah, di sini bulat kuning ada 9. Yang mana aja? Ada di nomor 1, itu hurufnya besar semua, bulat kuning. Di nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 7, nomor 9, nomor 10, dan nomor 13. Itu sifatnya bulat kuning. Nah, kalian cari yang bulat hijau, di nomor berapa aja bulat hijau, di nomor berapa aja keriput kuning, dan di nomor berapa aja yang sifatnya keriput hijau. Ya, pokoknya semuanya jumlahnya ada 16. Oke, silakan tulis soal dan bagan yang tadi sudah saya jelaskan sampai mengisi titik-titiknya, dan difoto kemudian kirim ke WA Bu Egi ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Kalau boleh di like juga boleh, di komen boleh, apalagi di subscribe. Oke, terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat, semoga kuotanya yang dipakai juga nggak sia-sia. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Gusti.